Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini akan disampaikan kepada kita semua, wahai para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentang orang yang diberi keringanan tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Siapakah orang yang diberi keringanan boleh tidak berpuasa? Yang pertama, orang yang diberi keringanan boleh tidak berpuasa adalah anak yang belum baligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalath. 'Anin nami hatta yastayqidh, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim, wa 'anil majnuni hatta yaqil." Pena diangkat, dibebaskan dari 3 golongan. Pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anak kecil sampai dia mimpi basah sampai dia balik. Yang ketiga, orang gila sampai ia kembali sadar atau berakal. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, anak kecil yang belum baligh, dia diberi keringanan, boleh tidak berpuasa. Walaupun demikian, sebagai orang tua, bagus juga kita suruh anak kita berpuasa, agar mereka melatih diri terbiasa berpuasa sebagai proses pendidikan kepadanya. Maka orang tuanya mendapatkan pahala yang besar karena anaknya berpuasa. Bukan pahala puasa anaknya, tetapi pahala dia telah mendidik anaknya dari kecil supaya terbiasa berpuasa. Yang kedua, orang yang diberi keringanan boleh tidak berpuasa adalah orang gila yang tidak disengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis tadi,
rufi'al qalam an thalathah, anin naimi hatta yastayqil, wa anis sabiyyi hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil. Hadis ini menjelaskan bahwa tidak dihukum orang gila sampai ia kembali sadar atau berakal. Artinya untuk orang gila tidak ada hukum, termasuk sholat, puasa, haji. Tidak ada hukum baginya. Maka orang gila boleh tidak berpuasa. Yang ketiga, orang yang diberi keringanan boleh tidak berpuasa adalah orang yang sakit dan musafir. Ayat yang dibacakan tadi, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu dia tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang keempat, orang yang diberi keringanan boleh tidak berpuasa adalah orang yang sudah lanjut usia. Orang yang sudah lanjut usia boleh tidak puasa, tapi harus membayar fidyah dengan cara memberi makan satu fakir miskin setiap hari tidak berpuasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Surah Al-Baqarah ayat 184. Yang kelima, orang yang diberi keringanan boleh tidak berpuasa adalah wanita hamil dan menyusui. Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla wada'a 'anil musafir syatra as-salah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi'is saum awis siyam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla meringankan setengah solat untuk musafir. Maka orang yang dalam perjalanan boleh melakukan solat qasar. Solat zuhur 4 rakaat dijadikan 2, solat asar 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, solat isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Karena solatnya diberi keringanan. Dan meringankan puasa bagi musafir. Dia orang musafir juga boleh tidak berpuasa, tapi diganti di hari yang lain. Serta meringankan puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Yang keenam, orang yang diberi keringanan boleh tidak berpuasa adalah wanita haid dan nifas. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan, ma balul haidi taqdi as-saum wa la taqdi as-salah, faqalat aharuriyah anti, qultu lastu biharuriyah walakinni as'al. Qalat kana yusibuna dhalika fanu'maru biqada'is siyam biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salah. Kenapa gerangan wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Maka Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah. Akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, kami dahulu juga mengalami haid,
maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis riwayat Muslim. Jadi wanita yang dalam keadaan haid, wanita dalam keadaan nifas, mereka boleh tidak berpuasa, dan nanti setelah selesai mereka haid, mereka menggantikan puasanya setelah bulan suci Ramadan sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Mari kita lihat tabel qadha dan tabel fidyah Ramadan. Orang yang boleh meninggalkan puasa, apakah dia wajib qadha atau dia bayar fidyah? Kalau anak kecil tidak berpuasa, dia tidak qadha dan tidak bayar fidyah. Kalau orang gila yang tidak puasa, gilanya gila yang tidak disengaja. Ya, ada orang gila yang sengaja gila, menggila-gilakan diri. Ada orang gila yang memang tidak sengaja, memang dia gila. Orang gila yang tidak disengaja, dia tidak puasa, tidak pula mengqadha puasa, tidak pula bayar fidyah. Orang gila yang disengaja, misalnya ada orang stres karena sulit mendapatkan minyak goreng, lalu dia gila-gilakan dirinya, ternyata gila betul akhirnya. Maka orang gila seperti itu, gila yang disengaja ini, ya dia nanti begitu sembuh, dia wajib qadha puasanya. Tidak bayar fidyah, qadha. Kemudian berikutnya, orang sakit yang ada harapan sembuh. Dia sakit, tapi masih punya harapan sembuh. Orang sakit, ketika dia sakit, dia boleh tidak berpuasa. Tetapi ketika dia sudah sembuh, dia wajib mengqadha puasanya, menggantikan puasanya sebanyak hari-hari dia tidak puasa. Kemudian ada lagi orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nampaknya sakitnya sudah parah nih. Harapan untuk sembuh tidak ada. Maka orang sakitnya tidak ada harapan sembuh, dia tidak berpuasa dalam bulan Ramadan, dia wajib bayar fidyah, beri makan orang miskin. Kalau dia tidak berpuasa selama 30 hari, berarti dia harus beri makan sebanyak 30 orang. Atau dia beri makan satu orang selama 30 hari, orang miskin. Berikutnya orang yang sangat tua. Orang yang sangat tua boleh tidak berpuasa karena tidak sanggup lagi berpuasa. Kalau dia berpuasa nanti dia bisa pingsan, dia berpuasa nanti bisa semabut dia, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia wajib membayar fidyah untuk memberi makan orang miskin. Orang yang bepergian jauh atau disebut musafir, dia juga boleh tidak berpuasa. Tapi nanti setelah bulan Ramadan selesai, dia wajib mengganti atau mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama dia di dalam perjalanan jauh. Berapa hari dia? Kalau dia perjalanan jauh 5 hari, berarti setelah bulan Ramadan, selama 11 bulan, dia berkesempatan mengganti puasa yang dia tinggalkan selama 5 hari itu. Untuk wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil atau wanita menyusui, kalau dia tidak berpuasa karena khawatir akan dirinya sendiri. Kenapa ibu tidak puasa? Oh, saya hamil. Kenapa? Ya saya khawatir akan diri saya sendiri. Kalau dia tidak berpuasa karena khawatir akan dirinya sendiri, maka dia wajib qadha puasanya, wajib mengganti puasanya. Kalau dia tidak berpuasa karena khawatir akan dirinya dan bayinya,
dia khawatir dirinya dan bayinya, maka dia wajib qadha, mengganti puasanya. Kalau dia tidak berpuasa karena khawatir akan bayinya saja, dia kena dua. Dia wajib qadha dan bayar fidyah. Qadha iya, bayar fidyah iya. Kalau dia tidak puasa karena khawatir akan bayinya saja. Wanita yang tidak puasa karena haid, karena datang bulan, ya, karena berhalangan, wanita yang haid tidak berpuasa, maka dia wajib qadha, menggantikan puasa dia setelah bulan suci Ramadan. Berapa hari dia datang bulan, berapa hari dia haid. Wanita yang tidak berpuasa karena nifas, selama dia nifas, berarti sebulan dia nifas, atau berapa lama dia nifas di bulan Ramadan, dia tidak berpuasa. Selesai bulan Ramadan, dia menggantikan puasanya dengan cara berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan. Kepada para suami, para istri yang sudah punya keluarga, bila di dalam bulan suci Ramadan terjadi jima di siang hari, suami istri melakukan bersetubuh di siang hari, maka dia dikenakan sanksi hukuman sebagai ganti, ya, karena dia sudah berhubungan di siang hari, tentu puasanya batal. Maka puasa yang satu hari itu hukumannya adalah memerdekakan satu orang budak. Karena zaman sekarang ini tidak ada lagi zaman perbudakan, tentu tidak ada lagi budak yang harus dimerdekakan. Maka karena itu sebagai hukumannya dia berpuasa 2 bulan terus menerus. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut dia menggantikan puasanya setelah bulan suci Ramadan. Kalau dia tidak mau atau dia tidak mampu menggantikan puasanya 2 bulan terus menerus berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Beri makan 60 orang miskin untuk menggantikan puasanya yang batal disebabkan dia bersetubuh dan istrinya pada siang hari. Itulah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.